Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akuntansi 5P yang beranggotakan yang pertama saya Rizky Putri Amalia NIM 2019-12063, yang kedua yaitu Destia Dwi Antika NIM 2019-12065, yang ketiga yaitu Fiona Adhalina NIM 2019-12119, dan yang keempat yaitu Nila Khoiriyah NIM 2019-12124 akan membahas tentang penjualan konsinyasi untuk komisioner. Yang pertama yaitu akuntansi konsinyasi untuk komisioner. Penjualan konsinyasi adalah penjualan barang dagangan dengan cara menitipkan barang dagangan kepada pihak lain, di mana pihak yang menjualkan tersebut disebut dengan komisioner. Komisioner akan menerima upah atau provisi, atau sering disebut dengan komisi atas hasil penjualan barang konsinyasi. Adapun barang titipan atau barang konsinyasi tidak boleh diakui sebagai milik komisioner, sebab dalam penjualan konsinyasi, pada saat pengiriman barang kepada komisioner tidak disertai dengan perpindahan hak milik. Meskipun barang titipan tersebut tidak menjadi milik komisioner, namun komisioner mempunyai beberapa kewajiban akibat dari adanya perjanjian konsinyasi yang telah disepakati. Adapun kewajiban-kewajibannya antara lain: yang pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjualkan barang konsinyasi tersebut dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian. Yang kedua, menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang konsinyasi dari pencurian, kebakaran, dan resiko-resiko fisik lainnya. Yang ketiga, yaitu mengelola secara fisik maupun akuntansi terhadap barang-barang konsinyasi agar mudah diidentifikasi. Yang keempat, membuat laporan penjualan konsinyasi secara periodik kepada pengamanat atau pihak yang menitipkan barang konsinyasi. Dan yang kelima yaitu mengumpulkan atau menerima uang hasil penjualan konsinyasi dan menyesuaikan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, baru kemudian disetorkan kepada pengamanat. Jika komisioner lebih dulu mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan atas barang konsinyasi, maka komisioner berhak untuk meminta ganti atas pengeluaran tersebut atau langsung mengurangkan sejumlah biaya tersebut sebelum menyetorkan uang hasil penjualan disertai dengan bukti yang mendukung. Berikut ini adalah alasan-alasan bagi komisioner untuk bersedia menerima titipan barang konsinyasi. Yang pertama, komisioner tidak dibebani resiko rugi bila terjadi kegagalan dalam penjualan barang konsinyasi. Yang kedua, komisioner tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi, karena semua biaya akan ditanggung oleh pengamanat. Yang ketiga, apabila ada barang konsinyasi yang rusak sehingga terjadi fluktuasi harga, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab bagi komisioner. Yang keempat yaitu mengurangi kebutuhan modal kerja bagi komisioner. Dan yang kelima, komisioner berhak mendapat komisi atas penjualan barang konsinyasi. Akuntansi konsinyasi untuk komisioner dengan metode laba terpisah. Jika komisioner menggunakan metode laba terpisah, dalam menghitung laba atas penjualan reguler, harus dibuat satu rekening konsinyasi masuk, di mana rekening konsinyasi masuk ini digunakan untuk menampung seluruh transaksi atas barang konsinyasi. Dan berikut ini merupakan penggunaan rekening dari konsinyasi masuk. Untuk kelompok debit, digunakan untuk mencatat pengeluaran biaya yang ditanggung oleh pengamanat. Kemudian,
mencatat pengiriman uang ke pengamanat, dan mencatat pendapatan komisi. Adapun untuk kelompok yang dikredit meliputi mencatat penjualan barang konsinyasi, serta mencatat pendapatan-pendapatan lain yang berhubungan dengan barang konsinyasi. Berikut ini adalah contoh kasus yang menggunakan metode laba terpisah. Toko Amanda melakukan penjualan konsinyasi televisi berwarna dari salah satu pabrik di Semarang. Dalam perjanjian konsinyasi tersebut, Toko Amanda bertindak sebagai komisioner. Transaksi yang terjadi selama 1 tahun sebagai berikut. Yang pertama, pada awal bulan Januari, menerima kiriman 100 buah televisi berwarna 18 inch dengan harga jual per unit sebesar 900.000 dan harga pokok 600.000. Yang kedua, ongkos kirim sebesar 300.000 telah dibayar oleh pengamanat. Yang ketiga, biaya promosi, biaya penjualan, dan biaya penyimpanan yang telah dikeluarkan oleh Toko Amanda yang berhubungan dengan barang konsinyasi tersebut adalah 500.000. Yang keempat, komisi penjualan ditentukan sebesar 20% dan dalam perjanjian disetujui bahwa semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan diganti oleh pengamanat. Pada akhir tahun, Toko Amanda melaporkan bahwa semua televisi telah habis terjual dan bersamaan itu pula menyetorkan uang hasil penjualan konsinyasi sebesar 50 juta rupiah. Berikut ini adalah pembahasan dari kasus tersebut. Yang pertama, menerima kiriman 100 buah televisi berwarna dari pengamanat. Atas transaksi ini, tidak dilakukan penjurnalan dan hanya dilakukan pencatatan pada memo. Yang kedua yaitu pembayaran ongkos kirim sebesar 300.000 oleh pengamanat. Tidak dilakukan penjurnalan bagi komisioner karena biaya ongkos kirim merupakan tanggung jawab dari pengamanat. Yang ketiga yaitu membayar biaya promosi, penjualan, dan biaya penyimpanan sebesar 500.000. Jurnalnya yaitu konsinyasi masuk sampai biaya operasi didebet sebesar 500.000 rupiah dan kas dikredit sebesar 500.000 rupiah. Yang keempat yaitu mencatat penjualan 100 buah televisi dengan nilai 100 dikalikan 900.000 per unit dan diperoleh hasil sebesar 90 juta. Adapun jurnalnya yaitu kas didebit sebesar 90 juta rupiah dan konsinyasi masuk hingga penjualan sebesar 90 juta rupiah. Yang kelima yaitu mengirimkan uang kepada pengamanat sebesar 50 juta. Jurnalnya, konsinyasi masuk hingga pengiriman uang didebit sebesar 50 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 50 juta rupiah. Transaksi keenam yaitu penutupan dan penyelesaian akhir. Yang pertama, mencatat pendapatan komisi sebesar 20% dikalikan penjualan senilai 90 juta rupiah dengan hasil sebesar 18 juta rupiah. Jurnalnya yaitu konsinyasi masuk hingga biaya komisi didebit sebesar 18 juta dan pendapatan komisi dikredit sebesar 18 juta rupiah. Yang kedua yaitu mencatat pengakuan hutang kepada pengamanat dengan perhitungan sebagai berikut. Kas hasil dari penjualan konsinyasi sebesar 90 juta rupiah dikurangi dengan biaya operasi sebesar 500.000 rupiah
dikurangi dengan biaya komisi sebesar 18 juta rupiah, sehingga menghasilkan kas yang harus disetorkan sebesar 71.500.000 rupiah. Adapun jumlah kas yang sudah disetor sebesar 50 juta rupiah, sehingga total kas yang belum disetorkan sebesar 21.500.000 rupiah. Jurnalnya yaitu konsinyasi masuk di debit sebesar 21.500.000 rupiah dan hutang pada pengamanat di kredit sebesar 21.500.000 rupiah. Yang terakhir yaitu menutup rekening pendapatan komisi ke rekening rugi laba. Jurnalnya, pendapatan komisi di debit sebesar 18 juta rupiah, rugi laba di kredit sebesar 18 juta rupiah. Konsinyasi masuk. Nomor keterangan, ada pula debit, saldo, dan kredit. Yang pertama, biaya promosi penjualan dan biaya penyimpanan masuknya di debit 500.000. Kedua, penjualan televisi 100 kali harganya 900.000, totalnya 90 juta, masuknya saldo 90 juta dikurangi 500.000, masuk ke kredit 89.500.000. Ketiga, setoran uang kepada pengamat masuk di debit 50 juta, di kredit pengurangan hasilnya 39.500.000. Keempat, pendapatan komisi 18 juta, pengurangan jadi masuk di kredit 21.500.000. Masalah uang muka dalam penjualan konsinyasi. Perjanjian konsinyasi bisa disertai dengan persyaratan adanya uang dibayar di muka yang harus dibayar komisioner. Uang muka tersebut bersifat sebagai jaminan atau dapat juga berfungsi sebagai tanda kesanggupan komisioner untuk menjualkan barang milik pengamanat. Jurnal yang harus dibuat oleh komisioner pada saat menyerahkan uang muka tersebut yaitu uang muka konsinyasi dan kas. Uang muka yang disetorkan tersebut kepada pengamanat pada akhir periode konsinyasi dapat diminta kembali oleh komisioner atau langsung. Akuntansi konsinyasi untuk komisioner dengan menggunakan metode laba tak terpisah. Untuk mengetahui dan membedakan dengan barangnya sendiri, maka setiap transaksi yang berhubungan dengan barang titipan akan dicatat ke dalam rekening yaitu nama pengamanat. Penggunaan rekening ini yaitu di debit 1 untuk mencatat pengeluaran biaya-biaya yang menjadi tanggungan pengamanat, 2 untuk mencatat penyetoran uang. Yang di kredit 1 untuk mencatat harga pokok penjualan pada saat terjadinya transaksi penjualan, 2 untuk mencatat penerimaan-penerimaan lain dan hasil penjualan konsinyasi. Ada pula contoh soal Toko Agung di Kudus menerima barang titipan dari pabrik sepatu olahraga PT Jaya Sepatu di Semarang. Transaksi antara keduanya selama 1 tahun adalah sebagai berikut. 1. Menerima 2.000 pasang sepatu olahraga dari pengamanat. 2. Membayar ongkos kirim yang belum dibayar oleh pengamanat sebesar 500.000. 3. Membayar biaya promosi dan penjualan sebesar 100.000. 4. Penjualan 2.000 pasang sepatu olahraga secara tunai. Dan 5. Pada akhir tahun mengirimkan sebagai uang hasil penjualan kepada pengamanat sebesar 10 juta. 1. Keterangan menerima kiriman 2.000 pasang sepatu olahraga dari pengamat. Jurnalnya tidak ada jurnal, hanya di memo. 2. Mencatat pembayaran ongkos kirim sebesar 500.000. Jurnalnya PT Jaya Sepatu di debit sebesar 500.000, kas di kredit sebesar 500.000. 3. Membayar biaya promosi dan penjualan sebesar 100.000. Jurnalnya yaitu PT Jaya Sepatu di debit sebesar 100.000, kas di kredit sebesar 100.000. 4. Penjualan 2.000 pasang sepatu olahraga sebesar 2.000 pasang dikali 150.000
sama dengan 300 juta. Jurnalnya kas di debit sebesar 300 juta, penjualan di kredit sebesar 300 juta. 5. Mencatat harga pokok penjualan sebesar penjualan dikurangi komisi. Penjualan sendiri sebesar 300 juta dikurangi komisi 15% dari penjualan, yaitu 45 juta. Ketemulah harga pokok penjualan sebesar 255 juta. Jurnalnya yaitu harga pokok penjualan di debit sebesar 255 juta, PT Jaya Sepatu di kredit sebesar 255 juta. 6. Mencatat penyetoran sebagian uang hasil penjualan yaitu sebesar 10 juta. Jurnalnya yaitu PT Jaya Sepatu di debit sebesar 10 juta, kas di kredit sebesar 10 juta. Berdasarkan jurnal di atas, tampak bahwa pendapatan komisi yang berasal dari transaksi konsinyasi tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam perhitungan laba rugi, melainkan akan tergabung dalam laba dari penjualan reguler. Apabila dibuat buku besar piutang, PT Jaya Sepatu di dalam buku komisioner akan tampak sebagai berikut. 1. Keterangan pembayaran ongkos kirim pengamat di debit sebesar 500.000, saldonya yaitu sebesar 500.000. 2. Pembayaran biaya promosi dan penjualan di debit sebesar 100.000, saldonya yaitu sebesar 600.000 di debit. 3. Mencatat harga pokok penjualan di kredit sebesar 255 juta, saldonya yaitu sebesar 254.400.000 di kredit. 4. Penyetoran sebagian uang hasil penjualan di debit sebesar 10 juta, saldonya yaitu sebesar 244.400.000. Berdasarkan informasi dalam buku besar tersebut, tampak bahwa rekening PT Jaya Sepatu menunjukkan saldo kredit sebesar 244.400.000, yang berarti bahwa komisioner atau toko agung masih belum menyetorkan uang hasil penjualan konsinyasi sebesar 244.400.000, atau dengan kata lain, toko agung mempunyai hutang kepada PT Jaya Sepatu atau sebagai pengamat sebesar 244.400.000. Contoh soal: Toko Hesti bergerak dalam bidang usaha konsinyasi barang-barang milik PT Agam. Toko Hesti sebagai komisioner diwajibkan membuat suatu laporan penjualan kepada pengamat. Berikut ini adalah salah satu laporan penjualan Toko Hesti yang memuat tentang data-data penjualan konsinyasi serta biaya-biaya konsinyasi selama bulan Januari 1999. Toko Hesti, laporan perhitungan penjualan barang milik PT Agam Januari 1999. Hasil penjualan 15 buah meja tulis sebesar 1.500.000 dikurangi biaya penjualan sebesar 60.000, biaya perakitan sebesar 30.000, dan biaya komisi 30%, yaitu 450.000. Total biaya-biaya tersebut adalah 540.000. Uang yang diberikan kepada PT Agam yaitu sebesar 960.000. Data lain yang ada pada Toko Hesti adalah pada awal bulan Januari 1999 menerima kiriman barang dari PT Agam sebanyak 30 buah meja tulis yang harga pokoknya sebesar 80.000. Berdasarkan data pada laporan penjualan konsinyasi di atas, jurnal yang harus dibuat komisioner dengan menggunakan metode laba tak terpisah adalah: 1. Keterangan
menerima kiriman 30 buah meja tulis dari pengamat. Jurnalnya tidak ada jurnal, hanya di memo. 2. Mencatat penjualan meja tulis sebesar 15 buah dikali 100.000 sama dengan 1.500.000. Jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 1.500.000, penjualan di kredit sebesar 1.500.000. 3. Mencatat biaya penjualan dan biaya perakitan sebesar 60.000 ditambah 30.000 sama dengan 90.000. Jurnalnya yaitu PT Agam di debit sebesar 90.000, kas di kredit sebesar 90.000. 4. Mencatat harga pokok penjualan sebesar 1.500.000 dikurangi komisi 30% dari hasil penjualan yaitu 450.000. Ketemulah harga pokok penjualan sebesar 1.050.000. Jurnalnya yaitu harga pokok penjualan di debit sebesar 1.050.000, penjualan di kredit sebesar 1.050.000. 5. Mencatat penyetoran uang hasil penjualan konsinyasi kepada PT Agam. Jurnalnya yaitu PT Agam di debit sebesar 960.000, kas di kredit sebesar 960.000. Berdasarkan jurnal pada transaksi di atas, bila dibuat buku besar rekening PT Agam pada buku komisioner, maka akan tampak sebagai berikut. 1. Keterangan biaya promosi dan biaya perakitan meja tulis di debit sebesar 90.000. Saldonya yaitu 90.000 di debit. 2. Harga pokok penjualan 15 buah meja tulis di kredit sebesar 1.050.000. Saldonya yaitu sebesar 960.000 di kredit. 3. Penyetoran uang hasil penjualan di debit sebesar 960.000. Saldonya yaitu 0 rupiah. Dari informasi dari buku besar di atas, ternyata saldo akhirnya adalah 0 rupiah. Dan ini berarti bahwa Toko Hesti sudah tidak mempunyai kewajiban untuk menyetorkan uang lagi kepada PT Agam. Sedangkan 5 buah meja tulis yang masih belum laku dijual oleh komisioner atau Toko Hesti selama bulan Januari 1999 akan tetap disimpan oleh komisioner sampai laku dijual. Selanjutnya yaitu masalah barang konsinyasi yang belum laku terjual sampai akhir periode akuntansi. Barang konsinyasi milik si pengamat yang dititipkan kepada komisioner ada kalanya tidak habis terjual, atau dengan kata lain komisioner belum mampu menjual seluruh sampai akhir periode akuntansi. Apabila terjadi hal yang demikian, maka pengamat sebagai pemilik barang konsinyasi tersebut harus mengadakan pencatatan atau penyesuaian terhadap catatan barang dagangannya. Jika tidak dilakukan penyesuaian, maka laporan keuangan pengamat tidak mencerminkan keadaan nilai barang dagangan yang sebenarnya. Kemudian, bagi pihak komisioner, adanya barang konsinyasi yang belum terjual tidak mempengaruhi catatan barang dagangannya, sebab barang konsinyasi tersebut memang bukan barang dagangan miliknya, sehingga dalam hal ini komisioner tidak perlu mengadakan jurnal penyesuaian, dan jurnal penyesuaian tersebut hanya dilakukan oleh pihak pengamanat. Yang selanjutnya yaitu barang konsinyasi yang belum terjual pada akhir periode untuk komisioner. Pada pencatatan buku komisioner, masalah barang konsinyasi yang belum terjual tidak mengalami penyesuaian, atau dengan kata lain tidak ada pengaruh pada pencatatan komisioner. Hal ini disebabkan karena komisioner tersebut hanya mencatat barang-barang konsinyasi yang telah berhasil dijualkan dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi, serta pendapatan komisi dari konsinyasi.
Selanjutnya yaitu pencatatan dan penjurnalannya sama seperti pada barang konsinyasi yang habis terjual yang telah dibahas di muka, baik dengan menggunakan metode laba terpisah maupun menggunakan metode laba tak terpisah. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu 1. Perjanjian konsinyasi bagi komisioner adalah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan. Pada hakikatnya, komisioner mendapatkan keuntungan dengan adanya konsinyasi ini. Dari syarat-syarat di atas, yang pada hakikatnya menguntungkan komisioner akan merasakan berkewajiban untuk menjalankan penjualan konsinyasi, termasuk pula berkewajiban menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang titipan dari pengamanat. Yang kedua, pada metode laba terpisah, untuk mengikuti transaksi konsinyasi, komisioner menggunakan rekening konsinyasi masuk untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan barang konsinyasi. Yang ketiga, pendapatan komisi yang diperoleh dari hasil penjualan konsinyasi pada akhir periode akan menambah pendapatan pada buku komisioner dan dipindahkan ke rekening laba rugi. 4. Uang muka yang disetorkan oleh komisioner pada pengamanat pada awal terjadinya perjanjian konsinyasi tidak boleh dimasukkan sebagai transaksi barang konsinyasi sehingga tidak dapat dicatat sebagai konsinyasi masuk. Dalam neraca akan dicantumkan sebagai piutang sampai berakhirnya transaksi konsinyasi. Kemudian 5. Dalam metode laba tak terpisah, arus barang konsinyasi diikuti dengan menggunakan rekening dengan nama pengamanat untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan barang konsinyasi. 6. Apabila pada akhir periode akuntansi, konsinyasi rekening dengan nama pengamanat mempunyai saldo kredit, maka menunjak dengan uang muka yang belum disetor dari hasil penjualan konsinyasi pengamanat. Jika bersaldo debit, maka menunjukkan adanya piutang atau tagihan pada pengamanat. 7. Pendapatan komisioner terlihat dengan laba dari penjualan reguler dan akan mengurangi hasil penjualan konsinyasi dan dicatat sebagai harga pokok penjualan. 8. Apabila terdapat barang konsinyasi yang belum terjual pada akhir periode, maka diadakan penyesuaian terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Untuk biaya yang melekat pada barang konsinyasi yang telah terjual diperlakukan sebagai biaya operasi. Tetapi, untuk biaya yang melekat pada barang konsinyasi yang belum terjual sebagai biaya yang ditangguhkan atau persekot biaya. 9. Pihak komisioner tidak perlu mengadakan penyesuaian, sebab semua biaya yang telah dikeluarkan, baik untuk barang konsinyasi yang telah terjual maupun yang belum terjual, akan dikurangi terlebih dahulu terhadap hasil penjualan, sebelum uangnya disetorkan kepada pengamanat. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah saji atau kurangnya materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.